Sebagian orang mungkin belum banyak mengetahui sejarah Jembatan Ampera. Jembatan ini menjadi ikon dari kota Palembang. Jembatan ini menghubungkan arus perekonomian wilayah seberang Ilir dan Ulu. Jembatan Ampera dibangun dengan panjang 1117 meter dan lebar 22 meter. Tinggi Jembatan Ampera adalah 11,5 meter di atas permukaan air, sedangkan tinggi menaranya mencapai 63 meter dari tanah. Jembatan Ampera memiliki dua menara dengan jarak antar menara sekitar 75 meter. Jembatan Ampera memiliki berat berkisar 944 ton. Lalu, bagaimana sejarah Jembatan Ampera hingga menjadi ikon kota Palembang? Berikut ini ulasannya. Pembangunan jembatan yang menghubungkan dua daratan di kota Palembang sebenarnya sudah ada sejak Gemeente Palembang pada tahun 1906. Saat itu, jabatan wali kota Palembang diduduki oleh Le Coq de Ville. Pada masa kemerdekaan, gagasan pembangunan jembatan kembali muncul. Saat itu, usulan dimunculkan oleh DPRD Peralihan Kota Besar Palembang. Usulan dimunculkan ketika sidang pleno yang berlangsung pada tanggal 29 Oktober tahun 1956. Anggaran awal yang dimiliki dan akan digunakan oleh Kota Palembang untuk melakukan pembangunan jembatan sekitar Rp30.000 saat itu. Pada tahun 1957, panitia pembangunan jembatan ini dibentuk. Panitia tersebut terdiri dari penguasa perang Komando Daerah Militer 4, Sriwijaya, Harun Sohar, dan Gubernur Sumatera Selatan, H.A. Bastari. Lalu, Wali Kota Palembang M. Ali Amin beserta Wakil Wali Kota Indrakaya meminta bantuan Presiden Soekarno. Anggaran pembangunan jembatan ini kemudian menggunakan dana hasil rampasan perang dari Jepang. Menurut Antara Spektrum terbitan tanggal 26 Juli tahun 1970, pampasan perang adalah pembayaran yang secara paksa ditarik dari negeri yang kalah perang sebagai ganti atas kerugian material. Istilah rampasan perang ini mulai digunakan setelah Perang Dunia I. Jembatan Sungai Musi atau dikenal dengan Jembatan Ampera menjadi salah satu proyek yang dibangun dari total pemberian rampasan perang oleh Jepang senilai 223,08 juta dolar Amerika Serikat. Saat pembangunan dimulai, ahli konstruksi dari Jepang dalam proyek pembangunan Jembatan Ampera. Ahli konstruksi tersebut membantu perancangan dan pembangunan Jembatan Ampera. Jembatan Ampera mulai dibangun pada April tahun 1962. Peresmian Jembatan Ampera juga diperkuat dengan pernyataan dari Kementerian PUPR pada buklet disebut, tanggal 10 November tahun 1965 jembatan ini diresmikan oleh Gubernur Sumsel, Brigjen Abu Yazid Bastami. Pada buku 223 halaman yang ditulis Dedi Irwanto Muhammad Santun, disebut peresmian Jembatan Ampera berlangsung pada tanggal 10 November tahun 1965, bukan tanggal 30 September tahun 1965. Gubernur Abu Yazid Bastami mengatakan jika rakyat Sumatera Selatan telah menerima hadiah di Hari Pahlawan dari Bung Karno. Sebagai bentuk apresiasi masyarakat Palembang kepada Presiden Soekarno, Jembatan Ampera awalnya dinamai Jembatan Bung Karno. Namun, Presiden Soekarno tak berkenan terutama serta pergolakan politik pada tahun 1966. Pada tahun tersebut, gerakan anti-Soekarno sangat kuat, sehingga jembatan yang berdiri di Sungai Musi ini diberi nama Jembatan Ampera. Penamaan tersebut memiliki makna amanat penderitaan rakyat, Ampera, yang pernah menjadi slogan bangsa Indonesia pada tahun 1960-an. Jembatan Ampera sempat menjadi jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Selain itu, Jembatan Ampera menjadi jembatan dengan teknologi yang canggih pada masanya. Hal ini dikarenakan bagian tengah jembatan dapat diangkat ke atas agar tiang kapal yang melalui bagian bawahnya tidak tersangkut oleh badan jembatan. Bagian tengah jembatan dapat diangkat dengan peralatan mekanis dan dua bandul pemberat yang masing-masing memiliki berat berkisar 500 ton. Peralatan dan bandul tersebut terletak di dua menaranya. Kecepatan angkat yang mampu dicapai adalah 10 meter per menit, sehingga total waktu untuk mengangkat seluruh bagian tengah jembatan adalah 30 menit. Namun, mekanisme mulai dinonaktifkan sejak tahun 1970. Hal ini dikarenakan waktu untuk mengangkat bagian tengah jembatan ini terlalu lama dan dapat mengganggu arus lalu lintas. Selain itu, kapal-kapal besar sudah tidak melalui Sungai Musi. Pada tahun 1990, dua bandul pemberat untuk menaik turunkan bagian tengah jembatan dibongkar. Pembongkaran ini dilakukan dengan alasan keselamatan masyarakat yang melintasi jembatan. Selain itu,
Jembatan sudah mengalami 3 kali pergantian warna, yakni warna abu-abu pada saat pertama kali dibangun diganti menjadi warna kuning pada tahun 1992. Kemudian, warna kuning tersebut diganti warna merah di tahun 2022 hingga sekarang.